Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasalata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa mardati subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita saling mengingatkan satu sama lainnya yang mudah-mudahan dalam perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan juga alhamdulillah kita telah memasuki di malam Jumat yang pertama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini dinamakan huwa syahrullahil asab. Bulan Rajab adalah bulan Allah Ta'ala yang penuh dengan cucuran rahmat, yang penuh dengan limpahan al-asab. Kenapa? Karena tusabbu fihi rahmatu alat taibin. Karena Allah Ta'ala curahkan sangat banyak rahmatnya terhadap orang-orang yang bertaubat di bulan ini, di bulan Rajab. Jadi kesempatan kita yang sangat besar tatkala umur kita ada memperdapati bulan ini, artinya kesempatan yang ganal banar untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Artinya bulan ini adalah bulan yang sangat bagus untuk kita menyesali kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun bertobat ini di bulan mana aja bagus terus, bulan apa aja bagus terus, bahkan waktunya kapanpun baik terus kita untuk bertobat. Cuman di bulan ini ada khususiyahnya, ada tambahannya, ada kelebihannya terhadap kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dinamakan bahwasanya bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulan yang cocok untuk kita memperbanyak meminta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaki beristighfar, banyaki minta ampun terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian karena di bulan Sya'ban kita dituntut atau bagus kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyar masukina bulan Ramadan, yaitu syahrul Quran, kita dituntut lebih bagus untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi kalau mulai sini dulu kita mulai Rajab ini kita bujur-bujur dulu beristighfar lawan Allah Ta'ala. Kita bujur-bujur dulu minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah minta ampun di bulan Rajab ini, maka di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan kita sudah suci daripada dosa, nyaman sudah untuk beribadah tatkala masuk bulan suci Ramadan. Nyaman sudah kita menggawi taat karena dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan istighfar kita di bulan Rajab. Karena kita isi pulang dengan salawat kepada Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Karena masuk ke bulan Ramadan, bulan yang suci, bulannya suci, kita pun dituntut juga untuk mensucikan diri memasuki di bulan Ramadan tersebut. Allah Ta'ala
berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakan hai Muhammad kepada seluruh ummah bahwasanya Allah Ta'ala memanggil hamba-hambanya, ya ibadi, hai hambaku, jar Allah Ta'ala, hai hambaku yang melampaui batas, hai hambaku yang banyak benar dosanya, hai hambaku yang banyak benar kesalahannya, hai hambaku yang banyak benar kezalimannya, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa kalian kalau kalian mau bertobat. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita banyak dosa habis itu pulir kita bertobat. Habis itu merasa putus asa kita, kayaknya karena diampuni lagi sudah karena kebanyakan benar dosanya. Kada. Malahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang banyak dosa tadi dengan perkataan ya ibadi, hai hambaku. Masih diakui aja oleh Allah Ta'ala bahwasanya mereka itu hambanya Allah. Masih diakui. Kalau bang andai kata kebanyakan dosa, hai orang-orang yang bersalah, kadang itu, wahai orang-orang yang banyak berbuat dosa, wahai orang-orang yang fasik, wahai orang-orang yang banyak berbuat keburukan, wahai orang-orang yang binasa, adakah itu Allah Ta'ala? Orang ahli neraka, kadang kayak itu. Dengan rahmatnya Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang banyak salah tadi, memanggil orang-orang yang banyak dosa tadi dengan perkataan ya ibadi, hai hambaku. Masih diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka yang bersalah itu adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala, jangan putus asa kalian. Jangan putus asa. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian selagi kalian mau bertobat. Nah, masalahnya kitanya bisa. Orang yang bersalahnya masalahnya bisa kadang mau bertobat. Atau ini merasa dosa itu sangat ringan sehingga lupa untuk minta ampun terhadap kesalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menganggap dosa itu biasa-biasa aja, karena menganggap dosa itu kada apa-apa juga bahasa kitanya. Nah, akhirnya lupalah dia untuk meminta ampun lawan Allah Ta'ala, lupalah dia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita kada tahu, mungkin dengan sebuting dosa yang kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebabkan seseorang memasuki api neraka. Dosa tersebut menyebabkan seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin beberapa dosa yang kada sempat inya minta ampun lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada sempat inya beristighfar lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya diazab orang tersebut dengan dosanya, dengan kesalahannya, dengan maksiat yang dia lakukan, entah bersengaja atau kada bersengaja. Yang penting inya menggawi maksiat tersebut. Nah, akhirnya kita sebagai seorang hambanya Allah, orang yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakanlah pintu taubat tersebut, dibukakan sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebar benar. Di siang hari dibukakan pintu taubatnya, di malam hari dibukakan pintu taubatnya, di siang hari dibukakan pintu taubat supaya yang bersalah malam bisa minta ampun lawan Allah Ta'ala. Di malam Allah Ta'ala bukakan pulang pintu taubatnya supaya yang bersalah, yang menggawe dosa siang bisa minta ampun di waktu malam. Nah, sehingga siang dan malam selama hamba ini masih mau kembali kepada Allah, selama hamba ini masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun waktunya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunggu terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan hambaku ini untuk kembali kepadaku, kapan hambaku ini untuk menghadap kepadaku, kapan hambaku ini untuk bujur-bujur berbuat taat, untuk bujur-bujur taubatan nasuha,
Taubat yang kada pernah lagi memiliki kesalahan yang dahulu. Artinya bujur-bujur taubat. Kapan hambaku ini menyesali apa yang dia lakukan, dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya terdahulu? Kapan menyesali? Ata ibu minadzanbi kaman la dzanbalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak akan ada dosa. Seperti itu. Ditunggu terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya lah bulan-bulan, diberikannya lah waktu-waktu yang lebih bagus untuk beristighfar di situ. Diberikannya tiap malam kita waktu sebelum fajar. Hal min mustaghfirin, ya Allah taala, hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Sebelum fajar itu waktu tengah malam sebelum fajar, adakah jar Allah taala memanggil Allah taala, adakah orang-orang yang meminta ampun kepadaku? Hal min mustaghfirin, adakah hambaku yang sedang minta ampun waktu ini? Fa aghfirullah, maka akan aku ampuni dosanya, ujar Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam seperti itu. Kemudian didatangkannya pulang bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini. Sebulanan kita. Sebulanan. Bagaimana caranya kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini? Sampai-sampai disebutkan di dalam perkataan Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih kata beliau, siapa yang beristighfar, siapa yang mengatakan pagi dan sore 70 kali banyaknya Allahumma rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pagi 70 kali, kemudian sore 70 kali. Lam tamassan naru lahu jilda. Tidak akan menyentuh api neraka akan kulitnya. 70 kali pagi, 70 kali sore. Di bulan Rajab sebulanan inya mengatakan itu, sebulanan inya membaca itu, maka tidak akan pernah kulitnya tersentuh oleh api neraka. Biasanya dibaca habis subuh 70 kali dan habis isya. Tapi terserah aja. Kita pagi itu apabila kita kawa baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Handap paling 3 menit 70 kali itu habis. Pagi, habis itu sore, habis maghrib kah, habis asar kah, atau habis isya. Habis isya dibaca sebanyak 70 kali. Kalau orang-orang sana, orang Tarim biasanya mengamalkan itu habis subuh 70 kali lawan habis sembahyang isya. Kenapa? Karena mereka mengambil kesempatan 60 waktu 60 bulan Rajab dibaca secara berjamaah. Sekalipun bulan-bulan lainnya mereka membaca istighfar banyak, cuman bulan Rajab di syiarnya diangkat lagi lebih-lebih, dibaca secara berjamaah supaya terlepas daripada siksaan api neraka tersebut, supaya tidak ada lagi dosa, kemudian bersih orangnya sehingga tidak layak disentuh oleh api neraka, sehingga tidak layak dia mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mudah-mudahan kita kawa memperbanyak istighfar di bulan ini. Ini kan kita masih banyak lagi, beberapa hanya lewat beberapa hari. Artinya masih banyak kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita terjauh daripada siksanya, supaya kita terjauh daripada api neraka. Kita kadang membayangkan bagaimana panasnya api neraka tersebut, bagaimana panasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Datang dalam satu riwayat bara api yang halus, yang kayak biji kacang. Bara api yang halus kayak biji kacang itu diambil, baranya itu diambil dari api neraka, kemudian diletakkan di batis seseorang, di batis. Nah, bebaya tak andak aja, hanyar tak andak aja bara api tadi, maka otaknya menggurak saking panasnya. Menggurak otaknya saking panasnya, baranya hanyar. Ini baranya, lain apinya, lain. Baranya aja, lain apinya. Kita sepanas api dunia, kita surung batis kita nih, paling yang terbakar batis kita paling yang gusang batis, kada sampai ke kepala, kada sampai. Nah, itu api neraka baranya. Luar biasa. Baranya aja yang diambil sudah menggurak kepalanya, diandak di batis, di ujung. Nah, jauh jaraknya. Itu saking panasnya api neraka tersebut. Bagaimana kalau dibayangkan apinya kayak apa? Nah,
Makanya andai dikumpulkan air lautan yang banyak ini, dikumpulkan untuk memadamkan api neraka, kada bakalan padam. Hujan yang deras, yang banyak titikan, banyunya itu banyak hujan, berapa titik yang akan memadamkan api neraka itu kada bakalan padam, kada kawa memadamkan tersebut. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau memadahkan. Ujar sidin, api neraka tersebut tidak akan pernah menyentuh dua mata. Satu, yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang takut sehingga menangis, takut daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Titikan banyu matanya, maka titikan dari air mata tersebut mampu memadamkan api neraka itu. Sedikit aja, kada banyak. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyesali dosa yang telah lalu, beristighfar, kita ingatkan dosa itu, takutan kita kalau pindah dengan dosa itu kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga titikan air mata kita, sehingga menetes air mata kita, maka ketahuilah waktu itu air mata itu mampu memadamkan api neraka. Padam api neraka. Akhirnya orangnya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia mempunyai ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita di bulan Rajab, kesempatan kita. Ada waktu kita duduk, kita waktu untuk beristighfar, kita sesali dosa-dosa yang telah lalu. Menangis kita bisa. Kalau hanya kada kawa tabakau, maka pura-pura menangis barang. Pura-pura menangis. Kita kada kawa bujur-bujur menangis juga, karas hati kita. Karas. Kita ingatkan dosa-dosa yang ganal, dosa-dosa yang banyak, kada mau juga menangis. Artinya karas banget hati kita. Barang berpura-pura kita menangis. Pura-pura barang. Fa illam tabku patabakau. Mun kada kawa juga menangis barang berpura-pura. Jadi saking rahmatnya Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala tahu tuh pura-pura aja menangis, tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap. Yang berpura-pura tetap. Apalagi yang bujur-bujur. Apalagi yang bujur-bujur yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosanya yang terdahulu. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak lautankah, sebanyak buih yang di lautankah, sebesar gunungkah, sebesar bumikah, sebesar langitkah dosa kita, tetap kalau kita minta ampun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadada yang kawa menghalangi kita untuk minta ampun lawan Allah taala. Tidak ada yang bisa untuk menghalangi kita dapatkan rahmatnya, kadada. Sebanyak apa aja dosa kita, yang penting kitanya mau kembali, yang penting kitanya mau berbalik arah. Yang asalnya arah kita salah, arah kita menuju iblis, arah kita menuju setan, arah kita menuju hawa nafsu kita, balik putar arah kita menuju Nabi Muhammad SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Balik arah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik arah kita menuju orang-orang soleh, menuju orang-orang mukarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak para wali Allah, berapa banyak orang soleh, berapa banyak orang arif yang asal dulunya ahli maksiat, yang dulunya pendosa, yang dulunya ahli di dalam bidang maksiat, ahli, tapi karena mereka mau berpaling, tapi karena mereka mau berbalik arah, akhirnya disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taubat-taubatnya. Makanya rugi benar kita kalau bulan Rajab habis sebulanan kita kada pernah menyesali dosa-dosa kita yang terdahulu tuh. Rugi kita. Mahadang bulan Rajab yang akan datang masih belum tentu lagi. Lawas lagi setahunan pulang. Yang sisa-sisa hari ini, sisa-sisa hari bulan ini, maka kita sisihkan waktu kita, kita cari waktu kita, bujur-bujur kita beristighfar lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang terdahulu. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesalahan kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pintu taubatnya selalu dibukakan untuk kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat maksiat, daripada berbuat kesalahan, daripada berbuat kekhilafan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dibukakan pintu hati kita untuk benar-benar kita menyesali kesalahan yang telah kita berbuat, untuk benar-benar kita beristighfar lawan Allah Subhanahu wa taala, untuk benar-benar kita bertaubat, taubat nasuha, taubat yang tidak akan lagi kita pernah mengulangi kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan rahmat yang sangat banyak terhadap orang-orang yang bertobat, mudah-mudahan kita pun mendapatkan rahmat tersebut. Allah taala memberikan rahmat di bulan ini yang mana amal soleh, amal taat, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita, ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.